Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan mengubah teks cerpen menjadi teks drama. Kenapa ini Bapak jelaskan? Karena salah satu SKL USDA di bagian uraian menyatakan mengubah bentuk teks ke dalam bentuk lain. Salah satunya adalah teks cerpen menjadi teks drama. Nah, struktur teks drama itu apa saja? Ada 3 di sini. Yang jelas ada judul. Kemudian yang selanjutnya yang pertama adalah pengantar atau prolog, yaitu berisi pengenalan latar tempat, waktu atau suasana. Biasanya prolog ditulis di bagian paragraf awal, diberi tanda kurung dan huruf dimiringkan. Misalnya ini, beranda rumah ada seperangkat kursi. Hari masih pagi. Di dekat kursi, Ra mencium tangan ibu. Sementara Fatia, Tari, dan Rita menunggu di depan halaman. Itu adalah pengantar atau prolog. Bagian yang kedua adalah dialog antar tokoh. Jelas, teks drama yang membedakan teks drama dengan teks lain adalah adanya bentuk dialog-dialog. Misalnya ini, yang Bapak bulatkan, yang Bapak hitamkan ini adalah contoh dialog Ra dengan Ibu dan dengan tokoh-tokoh yang lain. Ini hanya contoh secara sederhana saja. Kemudian yang ketiga adalah petunjuk lakuan. Maksudnya apa? Tindakan yang harus dilakukan oleh tokoh. Biasanya dalam dialog, untuk memperjelas dialog, untuk memperjelas pementasan, maka dia itu berdialog dengan bagaimana tindakannya. Sebagai contoh, tindakan yang dilakukan Ra adalah melepas tangan ibu, kemudian dia ngomong, Ra berangkat bu, kemudian Ra itu lari menuju teman-temannya. Ini adalah contoh petunjuk lakuan. Ibunya berdialog, ya hati-hati. Setelah itu ibu masuk. Nah, itu adalah contoh dari petunjuk lakuan. Oke, jadi dalam mengubah teks cerpen menjadi teks drama, yang perlu diperhatikan hanya ada 3 ini. Pengantar, dialog, dan petunjuk lakuan. Baik, Bapak akan kasih contoh pengubahan teksnya. Misalnya, ini adalah contoh teks cerpennya. Oke. Pak tua pemungut sampah. Setelah mencium tangan bunda dan mengucap salam, Ra berlari keluar rumah. Teman-temannya sudah menunggu di halaman depan. Ada Fatia, Tari, dan Rita. Mereka akan pergi ke sekolah bersama-sama. Ra dan teman-temannya melambaikan tangan pada bunda yang melepas keberian mereka dengan senyum. Belum jauh melangkah, anak-anak itu melihat seorang lelaki tua sedang mengaduk-aduk sampah. Setiap hari, Ra melihat orang itu mengambil sampah lalu menaruhnya di gerobak dorong tanpa merasa jijik. Sampah-sampah itu bau dan busuk. Ada kulit pisang, sayuran busuk, kertas pembungkus, botol pecah, dan lain-lain. Setiap hari Ra menutup hidung jika bertemu Pak tua itu. Ih, bau sekali, kata Ra. Aku jadi ingin muntah, bisik Rita. Bukankah itu sampah-sampah bekas dari rumah kita juga? Bela Tari. Tapi kita kan mau lewat. Pak tua itu harusnya berhenti dulu supaya baunya tidak menyengat, kata Fatia. Iya, kita lari saja yuk, begitu lewat gerobak sampahnya, supaya tidak kena baunya, usul Ra. Yuk, keempat gadis itu berlari sambil tertawa. Nah, di sini ada semacam pengenalan. Pengenalan ini bisa kalian pakai untuk menjadi prolog di dalam teks drama. Kemudian, percakapan antara tokoh ini bisa dijadikan dialog. Dan perlu diketahui siapa saja yang berdialog, ada Fatia, Tari, dan Rita.
Setelah diubah menjadi seperti apa, akan menjadi seperti ini. Ini teks dramanya. Struktur yang pertama apa? Ada pengenalan atau prolog. Nah, kurung buka, beranda rumah ada sepangkat kursi, hari masih sepi, di dekat kursi Ra mencium tangan ibu, sementara Fatia, Tari, dan Rita menunggu di halaman depan. Ra berangkat bu, nah ini dialognya. Kemudian diberi petunjuk lakuan, oke, agar lebih memperjelas dialognya. Ya, hati-hati di jalan. Ra, ih bau sekali, sambil menutup hidung. Aku ingin muntah. Bukankah itu sampah-sampah bekas dari rumah kita juga? Tapi kita kan mau lewat. Nah, percakapan ini hanya kita copy paste dari percakapan yang dari cerpen tadi. Nah, itulah cara mengubah teks cerpen menjadi teks drama secara sederhana. Oke, jika belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.